Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manusia. Untuk ini langsung aja pada Bismillahirrahmanirrahim. bagian-bagiannya. Materi yang pertama yaitu organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Pembagian organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia yang fungsinya mengunyah makanan menjadi partek lebih kecil. Enzim yang ada di air liur melumatkan makanan sehingga akan mudah diolah. Lidah mendorong makanan ke tenggorokan. Yang kedua, tenggorokan atau paring merupakan jalan yang digunakan untuk makanan menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk lalu menuju lambung. Makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran napas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita tersedak. Ketiga, esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari paring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang keempat adalah lambung. Lambung berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung. Konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ilem. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Jejunum dan ilem berperan agar nutrisi yang ada pada makanan diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerak peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Selanjutnya yaitu usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan, sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang ketujuh, rektrum. Rektrum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses. Yang kedelapan yaitu anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektrum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Selanjutnya yaitu cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mengunyah makanan secara perlahan. Yang kedua, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Yang ketiga, kurangi konsumsi daging tinggi lemak.
Yang keempat, perbanyak minum air putih. Yang kelima, berjalan kaki sebentar selepas makan. Yang keenam, hindari stres. Yang ketujuh, hindari merokok. Yang kedelapan, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan berkarbonasi atau soda. Yang kesembilan, cuci sayur atau buah dengan bersih sebelum dikonsumsi. 10. Rajin berolahraga. 11. Jangan menahan buang air besar. Dan yang ke-12, konsumsi makanan kaya probiotik seperti tempe, yogurt, tahu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada organ peredaran darah dan fungsinya. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Kemudian di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah berisi yang kayak oksigen. Sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Kemudian 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi dengan katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Kemudian bagian yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke bagian organ dan jaringan tubuh ataupun sebaliknya, atau bisa diartikan sebagai saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis pembuluh darah dalam tubuh, yaitu terdiri arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri yaitu tugasnya untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Pembuluh arteri ini biasa disebut juga pembuluh nadi. Kemudian jenis pembuluh yang kedua yaitu pembuluh vena atau biasa disebut juga pembuluh balik. Pembuluh balik berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. Kemudian jenis pembuluh yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Berbeda dengan vena dan arteri, pembuluh kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil. Pembuluh kapiler menjangkau ke hingga bagian organ selanjutnya yaitu darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Kemudian darah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, plasma darah, yang merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung zat yang penting seperti hormon dan protein. Kemudian sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai membawa oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Kemudian fungsinya untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat yang beracun dan kuman. Kemudian yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini biasanya dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Kemudian fungsi lain dari sistem peredaran darah yaitu mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida atau melalui paru-paru. Kemudian menyeluruhkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, kemudian mempertahankan kinerja dan fungsi sebagai sistem organ di dalam tubuh. Yang terakhir,
mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Oke, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada manusia. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi penis, skrotum, dan testis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Dan yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Dan yang terakhir, testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Dan organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi tuba Fallopi, ovarium, vagina dan serviks, uterus. Ya. Di sini organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Dan selanjutnya vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki ya. Di sini yang pertama mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah salah satu tanda seorang laki-laki telah memasuki masa pubertasnya. Hal ini menandakan jika sperma sudah mulai diproduksi dan telah berfungsi. Mimpi basah pada saat pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi testosteron yang merupakan hormon milik laki-laki. Dan yang kedua, mengalami terjadinya perubahan fisik. Ada beberapa bagian di sini, yaitu yang pertama, tumbuh jerawat akibat produksi minyak berlebih. Terus laki-laki akan mengalami perubahan suara, misalnya suara menjadi lebih berat atau bass, seperti itu ya. Tumbuh rambut di ketiak dan di organ kelamin, dan dada tampak lebih bidang dan bahu terlihat lebih lebar. Organ kelamin pada pria akan tumbuh membesar. Dan selanjutnya jakun tumbuh pada saat dimulainya masa pubertas. Dan yang terakhir kumis ya, dan jangkut mulai tumbuh. Dan selanjutnya yang ketiga mengalami terjadinya perubahan sikap, emosi serta perilaku. Saat mengalami masa pubertas, laki-laki juga akan mengalami perubahan sikap, emosi dan perilaku. Salah satunya adalah lebih memperhatikan penampilan. Laki-laki akan lebih memperhatikan caranya berpakaian, misalnya mencukur kumis dan melakukan hal lainnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.